Terus agenda hari ini bisa diceritain ada rangkaian apa? Saya hari ini menghadiri 3 acara. Hari di Penjaringan sama satu perusahaan acara buka puasa bersama. Terus jam 17 saya di GBK ada buka puasa Kadin dan Persatuan Pemanah Indonesia. Kemudian tadi terakhir saya diundang untuk menghadiri Nuzulul Quran di kantor DPP PAN bersama Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli. Terus lanjut ke sini. Ini di samping ada Bang Herdian, Bang Roni dan Bang Maung. Ini jadi kebetulan karena saya di Jakarta, saya kemarin janji sama beberapa teman media untuk mengklarifikasi yang hari ini rame soal dugaan saya menerima dana dari seseorang. Nah, kebetulan mereka berdua ini mendampingi saya dan kemudian juga mau waktu itu ketika saya lelang belangkon itu yang ada di lokasi. Jadi posisinya mau minta di lokasi. Jadi perlu saya sampaikan adalah saat itu saya ada konser amal. Ada saya, ada band padi dan lain-lain. Termasuk yang hadir waktu itu sahabat saya ini, Maung Hercules. Nah, saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya berlebihan. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uang nggak benar, kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah itu. Nah, artinya saya pikir apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama baik saya. Karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu. Ketakutan kan? Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Terus itu melalui dananya sendiri masuk langsung ke sebuah yayasan lelang atau ke nomor rekening Gus? Waktu itu dananya karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu, tapi kemudian langsung kita transfer. Dan itu ada buktinya semuanya. Ada buktinya atas sepengetahuan panitia. Maka kemudian kita transfer. Jadi clear, semua bukti transfernya ada. Baik Gus, mungkin Mensewu, tapi jenengan kenal nggak sih sama Wahyu Enzo sendiri? Saya kenalnya waktu itu justru dia sebagai pemilik PT Legion. PT Legion, awalnya itu PT Legion. Tapi setelah kemudian dia beli, kan saya jadi ngulik-ngulik. Sebenarnya ini siapa kok sampai beli mahal banget gitu. Ternyata satu, dia mengidolakan saya banget. Itu mengidolakan saya banget. Oh, kan saya tidak boleh menolak siapa yang mengidolakan saya. Saya aja idolan. Nah, Maung saja yang punya 1 juta pasukan di Jakarta jadi pengawal saya itu. Tinggal
perintah dikerahkan siap. Tadi beliau ini mau berangkat ke Brebes habis maghrib tadi. Terus saya bilang saya mau cuma sama teman-teman wartawan, dia batalkan ke Brebesnya untuk ngawal Abah, dia bilang. Jadi saya baru tahu kemudian kalau beliaunya ini pemilik ATG itu setelah lelang terjadi. Setahu saya beliau owner dari Legion. Awalnya gitu. Nah, Gus ini kan merugikan nama baik ya Gus ya, maksudnya secara imateri dan materi. Ada langkah berikutnya nggak sih dari Gus Miftah? Nanti soal langkah berikutnya saya nanya kepada teman-teman lawyer yang mendampingi saya ini, karena secara hukum mereka pasti jauh lebih tahu dibandingkan saya. Langkah kedepannya seperti apa, saya pasrahkan kepada mereka. Tapi yang jelas mungkin sekali lagi saya tegaskan, dulu pas lelang amal untuk Charity itu mau nggak ada mau ya? Saya ada. Ada, ini di Balai Sarbini. Ada beberapa juga Barang lain yang hilang. Ada beberapa toko-toko juga. Toko-toko juga datang. Ada orang tua kita juga ada hadir, ada Pak Kiai. Pakai saya juga hadir. hadir. Waktu itu juga ada orang yang secara live minta disahadatkan bahkan. Ketika saya lagi di depan, mereka buat tulisan, Gus minta tolong saya disahadatkan. Anak Bali waktu itu. Ya. Jadi prosesnya panjang. Gus berencana untuk lapor balik nggak sih Gus? Itu nanti urusan lawyer. Karena narasumber yang kemarin menyebutkan nama Gus Miftah juga menyebutkan nama secara lengkap gitu Gus. Nah, secara inisial gitu. Yang saya sesalkan adalah bahkan tersangka sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka itu masih nyebut nama inisial. Lah ini belum apa-apa sudah langsung menyebut nama terang gitu. Kalau seandainya mungkin dia mengatakan GM, itu kan masih multi tafsir. Gus Miftah apa Germo kan kita nggak tahu. Ini langsung menyebut nama saya. Itu sangat-sangat merugikan. Nah nanti langkahnya seperti apa, saya pasrah sama teman-teman lawyer. Tapi kalau dari korban minta dikembaliin uangnya, Gus Miftah siap kembali nggak? Ya. Loh, kalau itu kita jelas prihatin. Tapi kalau kemudian disuruh mengembalikan seumpamanya, ini dasarnya apa? Karena uang itu juga sudah dipakai untuk amal. Amal, untuk ibadah. Untuk amal. Bahwa saya bersimpati dengan korban itu pasti. Coba kalau kemudian saya nyangkanya itu uang Legion, kan saya juga nggak tahu gitu. Kira-kira gitu nggak? Terus tapi nanti kalau disuruh jadi saksi atau gimana, siapa tuh Kita hormati prosesnya dulu lah mas. Saya juga belum tahu kedepannya seperti apa kan. Ini kan ramainya sebenarnya di media, mau di penyidik sebenarnya saya juga nggak tahu. Gitu. Ya mungkin kalau kemudian ini jadi pansos bagi yang bersangkutan ya cukup saya katakan Anda salah milih lawan. Terakhir kontak sama Wahid Kenco kapan Gus masih? Terakhir justru dia minta doa melalui telepon, Bah tolong saya didoakan. Karena kebetulan circle orang-orang yang kenal saya itu rata-rata manggil saya Abah, termasuk Meng Warklos itu manggil saya Abah. Ya kita doakan kan, namanya orang minta doa. Kan kayaknya biasanya cuma berdoa saja. Ya kita doakan. Kemudian tahu-tahu saya dengar berita beliau ditangkap itu aja. Berapa bulan Gus jedanya dari minta doa sampai akhirnya kita tahu itu ditangkap? Jauh ya. Dia sebelum tahun ini kok. Sebelum tahun ini dia minta doa itu. Gus atas tuduhan ini banyak kerjasama yang hilang nggak sih Gus? Ada beberapa perusahaan yang bertanya kebenaran itu dan ini sangat merugikan sehingga perusahaan-perusahaan yang endorse saya itu kemudian jadi khawatir ya. Nah nanti makanya saya membutuhkan klarifikasi untuk itu, termasuk untuk perusahaan-perusahaan yang bersangkutan nanti kita klarifikasi. Termasuk juga jemaat-jemaat yang maksudnya orang-orang yang mungkin ikut pengajian Gus itu juga. Iya, termasuk teman-teman artis juga nanya, Jadi jamaah dan jemaat juga ada. Nanya termasuk dua-duanya. Kan kita orang yang sangat toleran kepada siapapun. Juga beberapa pejabat yang kebetulan ketemu dengan saya, beliau menanyakan apa sih sebenarnya. Jadi ya dari sisi itu jelas sangat merugikan. Gus, ini kan nama selain Gus ada juga sahabat Gus yaitu Atta ya. Udah ada komunikasi dengan Atta? Lah justru sebelum rame kan saya menghadiri buka puasa di rumahnya Torik. Ada Atta yang disebut waktu itu, juga ada Haji Faisal dan lain sebagainya. Tapi kita waktu itu tidak mensangkakan bahwa seramai ini itu. Seramai ini. Bahkan kalau kita lihat tagar di TikTok itu paling banyak malah tagar saya, bukan Rafli atau Atta itu. Saya ada apa itu loh, kok yang diajar habis saya itu. Malah Gus Miftah, Gus Fulus, wah kan aduh. Kan jadi nggak asik bahasanya itu. Oke. Nah kalau soal proses hukum mereka berdua ini yang jawab. Oke, Bang Doni atau Bang Yardian ya? Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, kesempatan baik ini di bulan Ramadan kita bertemu, tentunya dalam hal ini kami dari tim penasihat hukum, saya bersama Bung Yardian, saya Roni Talapesi, tentunya kita akan mengklarifikasi
di waktu yang baik ini tentunya supaya tidak terjadi salah persepsi di publik atas apa yang dilaporkan kemarin oleh rekan-rekan pengacara. Nah, di sini perlu kita sampaikan yang tadi Gus sudah sampaikan bahwa itu adalah kegiatan charity. Jadi kegiatan charity dalam hal ini itu merupakan hal yang lumrah. Kemudian ketika kegiatan tersebut berjalan lancar, kemudian belangkon yang menjadi objek untuk dilelang, kemudian dibayarkan. Dalam proses itu kami melihat bahwa Gus Abah melihat prosesnya ini kan tidak ada masalah secara kita tidak mengetahui apakah ini uangnya dari tindakan melawan hukum atau tidak. Artinya dari sini kita pengen klarifikasi bahwa di sini Abah tidak mempunyai niat mensrea. Nanti ini kita akan sampaikan juga kepada penyidik. Tentunya kita turut empati bahwa di sini kita melihat banyak korban yang ikut menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara Wahyu. Tapi dalam hal ini kita perlu mendudukan nama baik dari Abah untuk supaya publik melihat bahwa proses yang berjalan ini Abah tidak mengetahui uang tersebut uang hasil kejahatan atau tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan niat Abah menikmati uang hasil kejahatan itu juga pun tidak jauh sekali. Jadi ini akan kita klarifikasikan kepada tim penyidik. Kalau dipanggil Abah sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mendukung segala proses hukum yang berjalan. Bahwa kita mendukung agar penyidik membuka kasus ini menjadi terang benderang, siapa yang benar-benar terlibat, kemudian kita menghindari dari fitnah. Ini juga perlu kita luruskan supaya publik juga mengetahui. Tapi sekali lagi tadi Abah sudah sampaikan dan kami tim penasihat hukum perlu kita sampaikan juga, kita turut prihatin terhadap para korban yang menjadi korban dari saudara Wahyu Kenzo. Segala sesuatunya prosesnya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Kita tunggu dari kepolisian seperti apa. Tetapi di sini perlu kita luruskan supaya tidak menjadi isu yang simpang siur di luar sana yang membuat nama Abah ini menjadi tidak baik. Tentunya ini perlu kita luruskan karena semua kan proses hukum ini kan harus berjalan, kemudian nanti di penyidikan lah ini nanti akan diuji bersama gitu loh, bahwa benar TPPU ini merupakan Abah punya niat atau tidak. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa proses lelang itu berjalan seperti itu. Jadi istilahnya begini teman-teman, ketika perbuatan pidana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Dia tidak bukan orang lain. Jadi dia tidak bisa mengkaitkan. Tapi ya semua proses ini kita hargai, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan pada nanti waktunya. Gitu. Berarti nanti termasuk penjual rokok, kacang nanti kalau dia beli sayur di pasar, semuanya kena. Nah ini yang perlu kita luruskan supaya jangan menjadi simpang siur di publik. Bang, ini masuk pasal pencemaran nama baik yang karena ada juga. Gini, yang jelas memang yang disampaikan oleh rekan sebelah MZA menurut saya sudah offside. Karena kenapa? Dia dengan terang benderang, dengan sangat yakin sekali menyatakan bahwa klien saya melakukan sesuatu, menikmati sesuatu. Nah ini yang harus diklarifikasi balik oleh beliaunya. Dia tahu dari mana? Apakah ini cuma fitnah? Ada maksud apa? Nah itu yang harus diklarifikasi. Makanya di sini kami tim kuasa hukum menegaskan dan mensomasi rekan MZA untuk tidak lagi menggunakan kalimat atau dengan kata-kata yang menyudutkan klien kami. Yang pertama. Yang kedua, kami akan mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan perkara ini. Gitu, Ron? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya perskon ini untuk mengakhiri spekulasi bahwa Gus Miftah ikut menikmati uang hasil kejahatan. Ini untuk meluruskan di publik ya, teman-teman. Oke, yang menarik bahasanya ini kan menerima, artinya telah menerima dan menerima. Ini prospek hukumnya sendiri seperti apa sih?
pastinya kan kita harus lihat kembali lagi kepada niat yang mensrea ya, bahwa kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua perbuatan dari Wahyu Kenzo kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Ini kan nggak fair juga. Kan kita tidak tahu bahwa uang itu adalah uang sengaja. Kan sebelumnya itu kan ini acaranya juga acara charity kok, acara amal gitu loh. Nalar logikanya kan ketika orang mau berceriti kan amal ya tentunya kan dengan niat baik, kita juga tidak berpersangka buruk lah. Jadi ya semua ini kita sampaikan sekali lagi untuk mengakhiri spekulasi atas nama baik dari Abah. Jadi ini perlu kita luruskan bersama. Ya. Bang Herdian tadi nyebut somasi, Bang Herdian berapa lama Bang Herdian untuk kasih tenggat waktu biar MZT ini kasih klarifikasi Bang? Begini, yang jelas dia melakukan hal ini berulang-ulang supaya khalayak ramai jadi gaduh. Bahwa klien saya beginilah, klien saya begitulah. Menurut saya itu sudah tidak patut. Tolong cara-cara begitu tidak baik dilakukan oleh seorang pengacara yang officium nobile untuk menggapai maksudnya. Dia harus mengorbankan klien saya, itu nggak pas. Dia harus klarifikasi dan minta maaf. Itu dikasih waktu berapa lama Bang? Sesegera mungkin. Kalau misalkan tidak dilakukan dalam waktu seminggu gitu Bang, apakah ada? Kami akan ngambil langkah-langkah yang terukur tadi. Pasti. Langkah terukurnya apa Bang? Ya, kami kan pengacara ya, pasti hukum. Nanti prosesnya kita sampaikan. Ya kalau nanti pakai jalanan ya mau, nggak mungkin. Kalau pakai jalanan karena terpaksa saya. Jangan. Makanya pasti Ini bulan Ramadan. ini kan kita ya sedikit humor juga. Kita tekan terus. Karena begini loh, saya tambahin sedikit ya. Saya bukan membela Abah, bukan. Pada saat waktu lelang belangko itu, saya juga ikut hadir di situ. Ada beberapa tokoh-tokoh ulama besar juga ada. Termasuk ada orang tahu kita, saya nggak mau sebut nama. Termasuk Pak Kiai Said Akil. Itu terbuka di forum. Ada beberapa pejabat-pejabat juga ada juga. Dan live terbuka itu. Jadi kalau orang tuduh di situ bahwa apa terlibat, ya enggak itu nggak benar itu nggak benar. Saya bukan bela bukan. Sebenarnya saya itu mau ke Brebes. Karena Abah telepon, mau dampingi saya dulu untuk karena masalah lelang belangko ini Abah dituduh bahwa begini kan. Oh siapa? Saya batalin Mbak, saya dampingi Abah. Kalau pertanyaan mungkin begini, kok belangko bisa mahal? Jangan salah. Rambut saya itu pas umroh, pas haji kemarin mau dibeli sama orang $100.000. Karena seneng, karena cinta itu. Kalau ukurannya cinta itu kan nggak bisa diukur dengan uang, apalagi barang antik. Barang antik. Nanti kebetulan belangkon yang saya lelang waktu itu sudah saya pakai dari tahun 2006. Jadi ada nilai sejarahnya tinggi gitu. Ya kalau orang cinta itu kan ya berapa dibeli. Kira-kira gitulah. Gus, kalau boleh tahu berapa belangkon yang laku Gus? Saya banyak jual sebenarnya, tapi ada yang laku 50 juta dan semua rata-rata untuk saya sumbangkan. Gak ada yang saya pakai. Kegiatan amal termasuk untuk santri asuh di Jawa Timur laku 200 juta. Terus dulu saya di Mekah itu dibeli sama orang $10.000. Ya ada saja dan uangnya terus langsung saya sumbangkan gitu. Salurkan itu. Nah, terakhir pas haji tahun kemarin ini saya pas umroh pas tahallul langsung bilang begini, ada pengusaha, Gus dipotong semua yuk, saya beli $100.000. Enggak lah, nanti saya nggak jadi Hercules kan beda. Gus, di kampung nggak Gus? Gus jadi kampung nggak Gus? Kedepan apa? Hati-hati. Ya kalau kalian mau beli 1 miliar juga boleh, bilang saya. Gus, tapi dengan kejadian ini ada pesan khusus nggak sih mungkin buat kan lagi punya pencucian uang terus koruptor juga uang korupsi untuk berbuat yang hal baik, boleh nggak sih dalam Islam sendiri uang haram itu buat amal segala macam? Nah, yang jelas begini, kita tidak boleh bersedekah dengan uang haram, karena al-wasilatu ilal harami fahuwa haramun. Jadi kalau kemudian ini jelas saya mempunyai uang haram umpamanya, saya sedekahkan, itu jelas tidak boleh. Tapi bagi si penerima kan nggak pernah tahu, Pak. Betul. Nggak pernah tahu. Masa orang ngasih saya, ini halal apa haram? Itu bisa nyinggung, no? Gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi saya pikir kalau kita harus bersedekah tentunya dengan uang yang baik, Dan sekali lagi, saya ketika menjual barang tidak pernah bersugudzon, pasti berhusnudzon bahwa ini adalah baik, gitu aja. Jadi kalau kita sengaja menyediakan uang haram, jelas itu nggak boleh.
Terus dari pemuda-pemuda itu sendiri sempat bikin posisi juga tuh di IG untuk mengembalikan nama baik tim, nah itu gimana Gus? Ya itu mungkin teman-teman yang bersimpati saja, Yang jelas termasuk ada beberapa ormas, beberapa akun, bah kita bela gimana? Sudahlah itu akan kita selesaikan secara hukum saja ini. Jadi kita nggak perlu kemudian melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan masalah ini. Tetap tenang saja. Kalau soal telepon dari mana-mana, bah kita bantu apa itu banyak. Kalau dari NU sendiri Gus? Loh, saya tidak akan melibatkan ormas apapun. Yang jelas ini dulu inisiasi lelang dari saya, bukan dari ormas apapun. Gus ke depan lebih berhati-hati nggak sih Gus? Ya tentunya iya dong, jadi pelajaran kan. Tentunya jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama kecemplung dua kali. Saya selalu bilang jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau kemarin tuh lelang itu, bahwa kalau Abah tahu bahwa ternyata uang jelas nggak mau kalau tahu. Pasti nggak mau. Karena memang nggak tahu gitu loh. Orang transparan terbuka, live. Oh ya beli 900 juta. Masa kalau saya dikasih uang mau ditransfer mau? Ini uang ngerampok apa dari ini mana? gitu? Kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Saya menyanggung beliau lagi gila Bang. Sikap Santri gimana San? Sempat ikutan lelang nggak mau? Enggak. Beliau waktu itu datang kapasitasnya ngawal saya. Kapasitasnya ngawal saya. Mendampingi apa? Gus, sikap Santri sendiri gimana Gus? Kenapa? Santri Gus? Ya banyak bertanya, takut kan? Karena kan salah satu bahasa yang paling menakutkan itu TPPU itu gitu. Dan itu sudah bukan bahasa yang asing, artinya santri juga paham soal itu. Itu keji. Jangan diulangi lah. Kasihan kan anak-anak jadi kepikiran itu. Nggak mikir mereka. Padahal kan santri saya semuanya di pondok gratis, makan minum belajar di pondok gratis, sehingga mereka kepikiran. Apalagi kalau pemulangan santri seperti ini kan, itu merupakan tanggung jawab saya. Sehingga mereka hari ini pulang ke rumah masing-masing harusnya istirahat ya, jadi kepikiran. Karena kiainya kok ada bahasa seperti itu, kira-kira gitu. Gus pernah ditawarin ikut masuk ATG nggak Gus? Investasi di sana? Gimana ya saya jawabnya ya? Nggak ada lah. Belum pernah ya? Saya kan yang rasional saja, kalau saya pengen dapat duit ya kerja. Itu aja, ya kerja. Tambahan tadi pada saat Gus bilang bahwa apa ya, kalau ngasih sedekah nggak boleh dari uang haram. Tapi tadi kalau misalnya yang menerima akhirnya tahu itu adalah uang sedekah yang haram, itu gimana hukumnya? Ya kan yang menjadi proses ketika dia nerimanya, bukan setelahnya. Kalau sudah untuk makan, saya dikasih uang untuk makan di warteg, baru tahu. Ya masa saya butuh memuntahkan Mbak? Logikanya kan begitu. Logikanya kan begitu. Termasuk beginilah yang saya sering tanya itu, boleh nggak kita itu menerima sedekah dari orang non muslim? Boleh. Buktinya Nabi Musa dikasih makan sama Fir'aun. Kalau itu haram, berarti dari dagingnya Musa dan Musa dikeluarin lagi. Artinya ketika tahu nggak harus balikin. Enggak. Apalagi kita nggak punya, nggak ada. Yang dikembalikan apanya? Orang miskin kita kasih, ternyata ini uang. Begitu dikasih sumbangan, ternyata koruptor. Apa orang miskin harus mengembalikan ke koruptor? Enggak. Iya kan? Kan sekarang banyak koruptor yang kemudian ketangkep, sementara uangnya sudah dibagi-bagi. Pertanyaan saya, apakah yang menerima uang dari koruptor orang miskin harus mengembalikan kepada negara? Kan enggak. Gini, makanya konsepnya TPPU yang ditawarkan oleh rekan MZA itu adalah ketika uang yang dari Wahyu Kenzo itu sudah keluar, dia coba tarik semua untuk mengembalikan aset. Itu salah besar. Karena kenapa? Ketika dia dipakai untuk kehidupan hari-harinya, ketika dia dipakai untuk kegiatannya mendukung perusahaan itu, kalau dihitung semuanya dan harus dikembalikan, itu nggak masuk dalam hitungan akuntansi dan TPPU. Nah TPPU itu adalah dia dengan niat untuk menyamarkan atau mengubah bentuk dari Wahyu Kenzo-nya, dari tersangkanya. Nah, ketika yang menerimanya itu tidak mengetahui, apalagi tidak menikmati, itu yang harus diketahui unsur-unsurnya. Jadi tolong masyarakat jangan sampai terkecoh dengan isi dari fitnah yang dicoba ditimpakan ke klien saya. Itu nggak pantas. Oke, ya. Sekali lagi bahwa terkait dengan TPPU ini, Abah tidak menikmati keuntungan karena ini untuk amal, untuk charity. Kecuali mungkin begini Bang Ali, saya punya perusahaan Blangkon, nah si Wahyu nitip ke perusahaan saya Blangkon itu namanya penyamaran. Ya. Cuma satu. Dan kami yakin polisi
juga akan bekerja secara profesional. Dan kita berharap publik melihat secara jernih mana yang benar-benar terlibat dan mana yang coba disangkut-sangkut. Ya. Jadi kita berharap bahwa yang benar-benar terlibat itu diproses secara hukum ya. Oke. Panggilan belum? Oh, alhamdulillah belum. Jauh. Nanti yang sering tiap hari sih dipanggil suara adzan. Kita mau digeserkan seperti ini. Enggak, ini kan prosesnya kan baru sangat awal. Tentunya nanti kita lihat ya. Tentunya ini kan pertemuan malam ini dengan rekan-rekan media yang kita hormati, bahwa ini untuk mengklarifikasi supaya ini isu ini tidak menjadi liar. Ya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, siap. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sahur.